Hai guys, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini gue bakal bahas film yang berjudul Deadly Virtus. Mengisahkan tentang seorang mamah muda yang sering mendapatkan perlakuan buruk dari suaminya, sampai pada akhirnya orang asing masuk ke rumah mereka dan melakukan hal yang sangat membagongkan pada pasangan itu. Nah, gimana kisah selanjutnya? Langsung aja gue ceritain guys. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang memegang sebuah kunci rumah. Pemuda itu pun pergi ke alamat yang tertulis dalam surat itu dan masuk ke dalam rumah dengan begitu mudahnya. Dari atas terdengar suara si pemilik rumah yang nampak sedang beradu mekanik. Pemuda itu kemudian mengeluarkan sebuah benda dari tasnya dan langsung membogem si pemilik rumah yang bernama Tom hingga ia terjatuh. Sementara Ellison yang ketakutan langsung bergegas keluar. Namun pria misterius itu dengan mudahnya berhasil menangkapnya. Singkat cerita, Ellison dan Tom pun terbangun dari pingsannya, namun sudah dalam keadaan terikat. Mereka juga sengaja dipisahkan lokasinya, yaitu Tom berada di kamar mandi, sementara Ellison berada di ruang tamu. Pria misterius itu ternyata merupakan seorang tukang duplikat kunci, di mana dia mendapatkan kunci rumah Tom, karena sebelumnya Ellison sempat membuat kunci dengan pria yang bernama Aaron tersebut. Namun di sini karena mungkin panik, Ellison gak mengenali siapa orang tersebut. Di malam harinya, Aaron malam itu mencari si Tom sambil terus dilelep-lelepin ke bathtub. Sementara Ellison yang berada di bawah hanya bisa terdiam mendengar suaminya yang tak henti-hentinya berteriak. Beberapa saat kemudian Aaron turun menemui Ellison. Aaron berkata kalau dia ingin Ellison menjadi miliknya, atau setidaknya perlakukan dia seperti memperlakukan Tom suaminya. Ellison pun hanya bisa menangis dan juga menuruti semua kemauan Aaron. Setelah itu Ellison dibawa ke kamar mandi untuk bertemu dengan Tom. Dia pun kembali memberikan Tom berbagai ujian yang berat. Dan yang terberat dari semua itu, saat melihat Ellison yang bercocok tanam dengan Aaron tepat di hadapan Tom. Setelah itu sebelum beristirahat, tak lupa Aaron pun kembali mengamankan Ellison untuk berjaga dari hal yang tak diinginkan. Pada keesokan harinya, Ellison mulai memperlakukan Aaron layaknya seorang pasangan. Dia juga menyiapkan segala kebutuhan Aaron sebelum seolah-olah berangkat bekerja. Aaron terus bertanya bagaimana penampilannya. Namun ketika itu Ellison tidak menjawab, karena Tom memang tak pernah memperbolehkannya memuji pria lain. Mendengar hal itu, Aaron pun kembali mengajak Ellison untuk ke kamar mandi. Dan di saat itulah dia pun kembali memetong bal dari si Tom. Aaron terus-terusan membuat Tom cemburu dan nampak seperti sangat ingin memiliki Ellison. Siang harinya Aaron memeriksa kamera milik Tom dan membuka galeri. Dia pun menemukan banyak foto Ellison yang mengenakan kostum cosplay. Kemudian Aaron pun meminta Ellison untuk mengenakan kostum hitam tersebut. Lagi-lagi karena takut, Ellison pun hanya menuruti permintaan Aaron. Namun ketika Aaron sedang sibuk memutra dirinya, Ellison justru tiba-tiba kabur dan menuju ke kamar mandi. Dengan cepat Tom pun meminta Ellison untuk menghubungi polisi. Namun belum sempat memencet nomor teleponnya, Aaron justru kembali masuk. Dengan cepat Aaron pun langsung kembali menguasai keadaan. Ellison kembali dibawa ke kamar dan tentunya sambil dimainin. Lalu setelah itu Aaron pun ke kamar mandi. Dan kali ini Aaron memetong Tom menggunakan sebuah tang. Dia lalu membawanya ke Ellison dan memaksa Ellison untuk menelannya.
Aaron kemudian melihat beberapa video yang ada di kamera milik Tom. Video itu memperlihatkan Tom yang ternyata sering menganiaya Allison. Tak lama kemudian ponsel milik Tom berdering. Dan ternyata ada sebuah pesan dari seorang wanita bernama Sarah, yang sepertinya merupakan selingkuhan dari si Tom, yang kala itu mengajaknya untuk bertemu. Keesokan harinya mereka kembali menjalankan hari-hari seperti pasangan pada umumnya. Dan kali ini Allison terlihat sedikit ramah padanya. Hal ini pun dilakukan karena Allison ingin Aaron percaya kepadanya, yang bertujuan untuk mengelabui Aaron lalu merencanakan sesuatu untuknya. Sore itu Allison mempunyai kesempatan dengan membawa sebilah pisau yang kemudian dia sembunyikan di balik kursinya. Allison yang tahu kalau Aaron akan kasihan dengannya akan kelakuan Tom yang sering menyakitinya, dia pun menceritakan kisah sedih tentang putranya yang ternyata sudah meninggal akibat kabur dari mobil saat Tom dan Allison sedang bertengkar di jalan. Dia juga menceritakan keburukan Tom pada Aaron. Kemudian ketika Allison akan berdiri, dia lupa dengan pisau yang didudukinya. Dan di saat itulah pisau tersebut langsung terjatuh. Aaron pun langsung mengambilnya, dan rencana Allison kembali gagal. Namun di sini untungnya Aaron tidak curiga kalau benda itu akan Allison gunakan untuk menyerangnya. Allison pun kembali berpikir keras, dan kemudian dia pun teringat kalau dia masih menyimpan obat tikus yang berada di atas lemari. Saat Aaron menghampiri Tom, Allison pun dengan buru-buru mengambil obat tersebut dan kemudian menyembunyikannya. Singkat cerita, pada malam harinya mereka pun menyiapkan masakan. Dan rencananya mereka akan melakukan makan malam. Allison berupaya menggunakan pakaian yang menarik dan berdandan secantik mungkin. Mereka kemudian ke dapur untuk menyiapkan makanan. Aaron menyiapkan makanan berupa steak, dan Allison menyiapkan anggur sebagai minuman mereka. Allison pun lantas melancarkan niatnya dengan penuh ketenangan. Mereka pun mulai makan malam dengan bersulang terlebih dahulu. Namun karena feelingnya yang gak enak, Aaron pun menunda untuk meminum terlebih dahulu, dan memilih untuk menyantap hidangan yang sudah dibuatnya selagi masih hangat. Setelah selesai, pria itu mengajak Allison untuk berdansa, sambil memegang gelas anggur yang masih utuh di genggaman mereka. Namun bodohnya Allison tak sengaja menumpahkan minuman yang diperuntukkan untuk si Aaron. Dan lagi-lagi percobaannya itu pun kembali gagal. Pada akhirnya Allison pun kembali ke kamar dengan pria tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Allison terkejut karena saat bangun tidur Aaron sudah tidak ada di rumah itu. Dia pun menemukan sebuah surat yang mengatakan terima kasih atas akhir pekan yang tak akan pernah Aaron lupakan. Allison pun terdiam seketika, dan dia merasa terkesima dengan semua yang dilakukan oleh Aaron. Allison yang mengingat Tom masih berada di kamar mandi, lantas segera menolongnya dan mengobati beberapa luka yang disebabkan oleh Aaron. Namun bukannya berterima kasih, Tom justru menuduh Allison yang enggak-enggak. Dan semua ini katanya adalah rekayasa yang sengaja dibuat oleh Allison. Allison pun lagi-lagi menerima perlakuan yang buruk dari Tom, padahal dia hanya ingin membantunya. Tom yang cemburu pun mengamuk dan merusak kamar putra mereka. Allison sempat ingin pergi dari sana, namun sayangnya semua pintu dalam keadaan terkunci. Dan saat itu Allison pun kembali mendapatkan perlakuan buruk dari si Tom. Allison yang benar-benar udah muak, akhirnya memberanikan diri untuk melawan. Dan Tom yang udah kelelahan dengan mudahnya bisa dikalahkan oleh Allison. Tidak berselang lama muncul notifikasi pesan dari seseorang yang masuk ke HP milik Tom. Dan ternyata itu adalah Sarah, selingkuhan dari Tom. Yang mana sebenarnya Sarah itu adalah teman dari Allison. Sarah pun mengirim pesan kalau dia akan segera bertamu ke rumah mereka. Karena dari kemarin si Tom ini gak ada kabar. Dia cuma mau memastikan aja. Kemudian Allison pun mencari tahu lebih jauh. Dan hal yang membagongkan pun terungkap, di mana ternyata Sarah itu memiliki seorang putri dari si Tom. Tak berselang lama Sarah tiba di rumah mereka dengan niat untuk bertemu si Tom. Dia pun dipersilahkan masuk oleh Allison, dan langsung kaget melihat Tom yang dalam keadaan terluka. Namun tiba-tiba justru Tom bangun, dan secara mengejutkan dia kembali bertindak buruk kepada Sarah.
Allison pun berniat tak peduli. Namun dia merasa kasihan dengan Sarah. Dan akhirnya dia pun membantunya. Dengan sebuah alat bantu dia pun dengan mudahnya berhasil menghabisi Tom. Scene kemudian beralih ke kediaman Aaron. Ia sedang bekerja menduplikat kunci. Kebetulan saat itu dia kedatangan seorang konsumen untuk menduplikat kunci rumahnya. Aaron juga meminta alamat rumah kepada konsumen tersebut dan mengatakan akan mengirimkannya ke rumah ketika kuncinya udah beres. Ketika wanita itu sedang menulis, Aaron pun memperlihatkan dengan sangat mendetail dan mendapati terdapat sebuah luka lebam pada wanita itu. Dan sepertinya Aaron akan kembali ikut campur dengan urusan mereka. Dan kemudian film pun akhirnya berakhir. Jangan pernah memberikan informasi pribadi kita kepada orang lain, guys. Apalagi alamat rumah. Nah, menurut kamu pesan apa yang kamu dapat setelah nonton cerita film kali ini? Komen ya, guys.